Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ikhwanu fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah rahmat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini Allah masih memanjangkan usia kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan keberkahan umur, kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita sebagai hamba yang mampu menjalankan ibadah puasa ini sampai tuntas dengan baik. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad senantiasa tercurah buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun usaha yang kita lakukan tidak terlepas dari adanya adab-adab dan etika kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kita lihat, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah terdahulu. Nah, untuk ini kita harus memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan puasa. Yang pertama, kita lihat dari sekujur tubuh kita, ya, dari rambut sampai ujung kuku kita lihat. Adab pertama dari kepala kita. Artinya pikiran kita terlebih dulu. Kita harus men-set pikiran kita untuk selalu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah, merasa takut terhadap perilaku kita yang menyimpang. Artinya kita harus memelihara pikiran kita dari hal-hal yang merusak atau mengarah kepada maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua, memelihara pandangan mata. Pandangan mata kita melihat sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala, terutama melihat keindahan alam, melihat Al-Quran untuk membacanya. Ini lebih baik. Dan harus kita pelihara pandangan kita dari melihat hal-hal yang merusak, ya, yang merusak, ada maksiat, ya, tontonan-tontonan yang tidak baik. Itu harus kita pelihara. Berikutnya adalah lidah kita. Mulut kita harus pelihara agar tidak berbohong, menipu, kemudian bergunjing, kemudian melakukan ucapan-ucapan kotor yang lainnya yang merusak, ya, merusak pahala puasa kita atau menyinggung perasaan orang lain dan segala macamnya. Kemudian kita lanjutkan kepada hati kita. Hati dan perasaan kita minta untuk selalu untuk fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari sifat iri dan dengki dan sifat amarah dan lainnya. Lanjut terus ke bawah kepada hal yang berkaitan dengan makan dan minum kita. Perut kita, bahwa orang yang berpuasa harus berusaha sabar dan tidak mengeluh dan tidak terucap
di mulutnya bahwa dia adalah orang yang lapar, sedang haus dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpuasa, untuk berbukanya kita harus meminit waktunya. Ketika saatnya berbuka, kita memang harus segera berbuka. Kemudian untuk sahur, kita untuk segera melakukan sahur karena ada keberkahan di sana. Terakhir, di antara adab puasa yang kita lakukan adalah kita menjaga perselisihan dengan orang lain. Menjaga diri agar tidak berselisih paham dengan orang lain tentang apapun yang kita hadapi, persoalan sehari-hari dalam melaksanakan ibadah puasa. Ikhwanu fillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa turun kepada kita. Keberkahannya, pahalanya bagi orang-orang yang memelihara adab-adab berpuasa. Semoga puasa kita tahun ini membawa keberkahan dan menghapuskan segala dosa-dosa kita terdahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.